Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzianti Hoerunisa, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Rancabungur. Berikut ini adalah aksi nyata saya dari penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Rancabungur. Yang pertama dilakukan yaitu sosialisasi kepada kepala sekolah. Di sini saya mensosialisasikan tentang budaya positif pertama-tama kepada kepala sekolah saya dulu. Lalu selanjutnya saya melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat saya, yaitu guru-guru lain yang ada di sekolah. Kemudian saya menjelaskan kepada rekan-rekan saya tentang budaya positif dan meminta rekan-rekan saya tersebut untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif berdasarkan dari pengalaman saya di pendidikan guru penggerak. Ya, kita lihat di sini judulnya budaya positif. Yang pertama, bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu, di sini ada dua tabel, yang satu stimulus respon, yang satu teori kontrol. Nah, biasanya sejauh ini kita itu sering menggunakan teori stimulus respon. Nah, tapi ternyata ada teori yang lebih baik tentang pandangan terhadap dunia. Bisa dilihat yang pertama, di stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Ternyata setiap orang itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Tidak mungkin satu anak dengan anak yang lain kebutuhannya sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulus dan respon. Nah, tapi pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tidak mungkin anak A memiliki gambaran yang sama terhadap sesuatu dengan anak B. Pasti memiliki pendapat yang berbeda. Yang ketiga juga sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Tapi ternyata kita nggak bisa untuk mengubah orang agar berpandangan sama. Jadi kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Lalu selanjutnya di stimulus respon, kita biasanya tahu ya kalau perilaku buruk itu berarti kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku itu ada tujuannya, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Lalu di stimulus respon, orang mengatakan bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Lalu ada juga yang mengatakan saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Nah, tapi menurut teori kontrol itu kita nggak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau kita membujuk orang gagal, biasanya suka dipaksa ya. Nah, tapi dari teori kontrol tentang dunia, lebih baik melakukan kolaborasi atau konsensus. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Misalkan kita membujuk gagal, tapi diberikan pilihan lain, tidak dipaksakan. Yang terakhir, di stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu mencoba untuk berpikir menang dan menang atau win-win solution. Pernah dengar kan Bapak Ibu? Win-win solution ya. Ya, selanjutnya ada tentang disiplin. Selama ini biasanya kalau dengar kata disiplin berhubungan dengan apa ya? Disiplin, waktu, apa lagi? Tanggung jawab, kebersihan, iya. Biasanya suka berhubungan dengan aturan ya, gitu ya. Nah, di sini pengertiannya disiplin yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin itu berarti berasal dari diri kita sendiri. Jadi orang yang memiliki disiplin diri berarti dia orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena dia biasanya melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya oleh mereka. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Terus
yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya nih, misalnya untuk menghindari hukuman ya. Biasanya orang akan menanyakan pada dirinya sendiri, kalau saya melakukan atau tidak melakukan itu, apa yang akan saya terima misalnya? Hukuman apa? Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini juga biasanya orang suka bertanya, kalau saya melakukan hal itu apa yang akan saya dapat? Misalnya siswa nih biasanya guru minta tolong untuk membawakan buku ke ruangannya misalnya. Lalu mereka suka bilang, saya dapat nilai A ya Bu. Nah itu berarti termasuk ke motivasi untuk mendapatkan imbalan. Lalu yang terakhir ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah kalau yang ini berarti orang yang memiliki motivasi ini, dia memiliki motivasi diri untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi motivasi yang paling baik itu untuk menghargai diri sendiri, karena nantinya mereka akan bertanya pada dirinya sendiri, kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi apa? Lalu keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa ya? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena kalau peraturan itu dari paksaan, kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Ya, biasanya kalau kita dengar aturan, itu kan kita terpaksa ya, misalkan aturan untuk memakai seragam misalnya, itu kan terpaksa ya karena ada aturan. Kalau keyakinan berarti kita yakin. Kalau misalkan setiap hari Senin misalkan kita pakainya baju penda, nah itu kan keyakinan dari diri sendiri. Beda, lebih apa ya? Jadi lebih termotivasi untuk melakukan daripada dengan aturan. Jadi di sini nanti diharapkan kelas yang ada di sekolah ini memiliki keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini ada menurut ahli, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid juga sama, daripada mereka dikasih aturan harus gini, harus gitu, lebih baik mereka memiliki keyakinan. Karena kalau mereka yakin, mereka pasti akan melaksanakannya dengan semangat. Nah, ini ada cara untuk membuat keyakinan kelas. Nanti setelah ini, misalkan besok, Bapak Ibu diharapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, di sini caranya yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi lebih abstrak. Misalnya, keyakinan kelas harus saling menghargai. Nah, itu kan lebih abstrak ya, menghargai itu seperti apa kan banyak macamnya. Kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi harus yang bersifatnya umum. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk positif, jadi usahakan kalimatnya itu kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi nggak usah terlalu banyak juga, 5 lah ya cukup. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi semua anak itu harus bisa ikut. Jadi bikin diskusi aja sekelas, mau apa keyakinan kelasnya. Boleh misalnya satu-satu maju nulis ke depan apa yang mereka mau gitu. Yang keenam, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh ada keyakinan kelas yang diubah, jadi nanti didiskusikan lagi aja. Nah, yang ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada yang bisa ngasih contoh tentang kebutuhan bertahan hidup? Contohnya? Ada? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada lagi?
Makanan. Iya. Jadi kebutuhan hidup. Nah, berarti untuk keberlangsungan hidup manusia, kita semua butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Nah, itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang berarti kita juga butuh kasih. Misalkan dari orang tua, dari sahabat, dari teman, atau bahkan dari pasangan, gitu ya. Lalu ada kebutuhan akan penguasaan. Biasanya di sini di penguasaan orang ingin dianggap atau dihargai oleh orang lain. Ada pengakuan dari orang lain. Misalnya anak A dia mencalonkan diri sebagai apa? Nah, itu dia juga ingin mendapat penguasaan atau ingin mendapat pengakuan dari orang lain bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu terampil. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan. Ada yang tahu kebebasan? Biasanya nih, kalau kebebasan dia butuh otonomi diri sendiri gitu. Jadi dia berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, itu untuk kebebasan. Lalu terakhir ada kesenangan. Nah, kalau dilihat dari katanya kesenangan, berarti butuh untuk senang, butuh untuk tertawa, butuh hiburan. Gitu ya. Jadi semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Mau guru, mau murid, semuanya sama. Selanjutnya ada posisi kontrol. Jadi sebagai guru, kita juga punya cara untuk mengontrol murid. Ada 5 caranya. Ada sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan bahkan sebagai manajer. Nah, kalau dilihat dari yang pertama sebagai penghukum, terbayang ya penghukum itu seperti apa? Ada bisa menghukum lewat tindakan atau lewat kata-kata. Kalau tindakan biasanya suka suruh push up segala macam, tuh push up, terus lari keliling lapangan, nah itu tindakan. Kalau yang kata-kata, misalnya seseorang melakukan kesalahan, jadi gurunya bilang kamu lagi, nah itu kan berupa hukuman ya dengan kata-kata. Yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Nah di sini biasanya guru nggak marah apa ya, dia lebih mengatakan sesuatu dengan cara yang lembut tapi membuat orang itu merasa bersalah atau merasa bahkan rendah diri. Misalnya guru bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, walaupun nadanya lembut tapi orang itu akan merasa sangat bersalah. Lalu ada posisi sebagai teman. Nah di sini biasanya teman kan tidak pernah menyakiti ya. Jadi dia tidak menyakiti, cuma masih tetap mengontrol. Biasanya dibumbui dengan sedikit humor. Kalau yang di posisi teman, misalnya kata-katanya, contohnya, ayolah bantu bapak, kayak gitu. Nah, tapi posisi teman juga bisa berdampak negatif. Misalnya ketika suatu saat gurunya tidak bisa membantu anak itu, nah anak itu akan merasa sangat kecewa dan merasa bahwa katanya teman gitu, tapi ternyata tidak bisa membantu. Dan bahkan misalnya nggak ada guru itu, si anak itu nggak mau diajar oleh guru lain karena udah merasa teman dengan guru itu. Itulah negatifnya. Lalu ada posisi pemantau. Di sini pemantau berarti dia orang yang mengamati. Biasanya kalau pengamat itu membutuhkan data, bisa itu data checklist atau daftar-daftar dari BK untuk anak-anak misalkan yang melakukan kesalahan. Jadi ada sanksinya tersendiri dari data-data yang ada. Yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah di sini guru hanya sebagai mentor. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab dan membantu untuk siswa mencari masalah solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi hanya sebagai mentor. Nah, terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Sepertinya istilah ini baru ya untuk Bapak dan Ibu ya. Nah, saya juga baru tahu ketika menjalani program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada pengertian dari restitusi. Di sini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini intinya guru nanti sebagai yang tadi manajer atau mentor. Ketika murid ada masalah, guru bisa membantu untuk kolaboratif dengan murid dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Di sini ada caranya. Nah, segitiga ya bentuknya, karena namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahap, mulai dari yang bawah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi misalkan murid melakukan kesalahan, kita pertama harus menstabilkan identitas mereka. Di situ ada contoh pertanyaannya atau contoh pernyataan yang bisa dikemukakan. Yang pertama itu misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya ada anak yang sering datang terlambat. Nah, kita bisa melakukan restitusi terhadap anak itu. Pertama dengan menstabilkan identitas. Kita katakan kepada anak itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah yang namanya terlambat gitu. Lalu kemudian validasi tindakan yang salah. Anak itu supaya tahu kalau tindakan dia terlambat itu kan salah ya. Jadi harus divalidasi dulu. Bisa dengan kata-kata yang di sebelahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang tadi misalkan telat, jadi kan kita validasi aja tindakannya. Kamu pasti punya alasan kenapa telat. Nah, seperti itu. Lalu terakhir, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita harus menanyakan keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas. Yang tadi terlambat misalnya. Ditanyalah keyakinan kelas apa yang telah disepakati, misalnya datang tepat waktu. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa misalnya. Si anak kan bisa harus menjawab sendiri ya. Nah, di sini jadi tujuan dari restitusi itu untuk membantu anak supaya mereka dapat menemukan menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, tadi kita nggak harus selalu memberikan jawaban terhadap permasalahan mereka, tapi kita di sini hanya membantu mereka supaya mereka bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Ini slide-nya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ya boleh. Teori apa yang paling bagus diterapkan kepada siswa? Teori tadi kita buka dulu ya teori. Lagi. Nih ya, ada 5 posisi kontrol ya. Kalau menurut saya yang terbaik itu yaitu teori atau posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini kita membuat siswa itu menjadi lebih mandiri, membuat siswa lebih berpikir kritis untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini manajer gurunya nggak ngasih tahu langsung harus ngapain, tapi guru di sini hanya memfasilitasi anak supaya mereka bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi tujuannya manajer ini supaya anak bisa berpikir kritis. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kenapa keyakinan harus ada di dalam setiap kelas? Keyakinan kelas ya. Nah, untuk keyakinan kelas seharusnya karena memang harus dibentuk ya di setiap kelas. Jadi setiap kelas itu punya yang namanya keyakinan. Karena anak kalau punya keyakinan di tiap kelas masing-masing, mereka akan melaksanakan sesuatu itu dengan penuh semangat dari dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan suatu kesalahan, mereka harus berpikir lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi mereka akan mikir-mikir ulang tuh kalau mau melakukan kesalahan. Ya, cukup jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Udah ya, jadi cukup sekian. Mudah-mudahan nanti di kelasnya masing-masing bisa dijalankan untuk pembentukan keyakinan kelasnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya melakukan sosialisasi terhadap murid-murid saya. Saya menjelaskan tentang budaya positif kepada mereka, dan kemudian saya meminta mereka untuk membuat keyakinan kelas dengan cara mendiskusikan dengan seluruh warga kelas.
Lalu saya memfasilitasi murid-murid saya untuk membuat keyakinan kelas dengan cara meminta mereka satu persatu menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, dan lalu kami menyortir keyakinan kelas yang sudah ditulis menjadi beberapa keyakinan kelas yang secara universal. Ini adalah contoh salah satu keyakinan kelas di kelas 10 yang sudah ditempel di dinding kelas dan sudah ditandatangan oleh seluruh warga kelas. Saya juga berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa saya dengan harapan dapat memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Berikut ini adalah contoh kegiatan menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler.